Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu banyak nikmat lainnya. Sehingga jika kita menghitung nikmat dari Allah, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian dengan memperbanyak syukur agar Allah selalu menambahkan nikmatnya untuk kita. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka sungguh, kata Allah, azabku sangat pedih. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang umat Nabi yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian ideologi, keyakinan, pemahaman tarekat sufi, mereka berkomitmen dengan zikir-zikir dan wirid-wirid yang telah diciptakan dan ditetapkan oleh para pemimpin mereka. Selanjutnya, para jamaah golongan tarekat untuk membaca dan mengamalkan ketentuan internal tersebut yang sayangnya tidak pernah dibawa oleh tuntunan kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kamus ajaran sufi terdapat pengklasifikasian zikir menjadi 3 jenis, yaitu zikir ammah, zikir orang-orang awam, orang umum. Kemudian zikir khas, zikir orang yang khusus. Kemudian zikir khassatil khassah, zikir orang-orang yang paling utama. Anehnya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mereka kategorikan dalam jenis zikir pertama, yakni zikir ammah, yang merupakan tingkatan zikir paling rendah dalam pandangan mereka, dalam ideologi mereka. Kemudian zikir yang dimaksud adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian level zikir yang kedua, berzikir dengan isim mufrad atau nama tunggal, yaitu dengan mengulang-ulang lafzul jalalah, yakni Allah, 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 Allah.
Sedangkan tingkat tertinggi dalam berzikir menurut mereka, yakni mengulang-ulang kata huwa. Pernah juga kita dengar mereka membaca hu, yang merupakan isim domir atau kata ganti ketiga tunggal dari lafaz Allah, lafzul jalalah, yang artinya dia. Demikianlah 3 tingkatan zikir yang mereka miliki beserta contoh-contohnya. Sebelum menilik berapa jauh mereka dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita melihat landasan mereka dalam masalah ini guna mengetahui awal kesalahan mereka dalam masalah zikir ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua golongan menyimpang mempunyai dalih, mempunyai pembenaran yang mereka klaim membenarkan apa yang mereka amalkan, mereka yakini. Dalih mereka bisa berwujud hadis, tapi hadisnya maudhu, palsu. Pemaksaan ayat maupun hadis yang sahih, inilah yang menjadi permasalahan yang sebenarnya. Dalil-dalil yang sahih, mutawatir, banyak jalurnya dari para sahabat, ditarik-tarik untuk mendukung dan mengakomodasi apa yang telah menjadi ketentuan golongan mereka. Mereka mensahkan dan menetapkan zikir dengan kata Allah, Allah itu lebih utama, lebih afdal, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Surah Al-An'am ayat 91. Mereka berpegangan pada ayat tersebut, di mana Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk mengatakan Allah saja dalam berzikir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir, untuk menyebut namanya dengan nama Allah saja, tanpa mentakkid dengan perintah lain melebihi lafaz ini. Sebab zikir ini merupakan zikir orang-orang khusus dari kalangan hambanya, yang menjadi lantaran dunia tetap terpelihara. Di dalam kitab Ad-Diya Al-Mustabin, Muhammad Fadil Al-Habib, halaman 155. Kemudian selain itu, menurut mereka terdapat riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalqin, mengajarkan, mendiktekan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk mengatakan Allah, Allah, Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Kemudian memerintahkan Ali untuk melakukannya. Kemudian Ali pun mengulang-ulangnya 3 kali. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menguliti model zikir yang dianggap terbaik ini. Alasan yang utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insan, sebagai manusia yang paling punya wewenang menjelaskan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sama sekali Rasulullah menetapkan zikir model tadi, apalagi sampai menyebutnya dengan predikat zikir yang paling afdal, yang paling utama. Dan kenyataannya tidak ada satu dalil pun pada dalil-dalil syar'i yang menunjukkan anjuran tentang itu. Dan lagi juga tidak ada asar dari salah seorang salafus soleh. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah membeberkan kelemahan zikir tersebut
dengan keterangan yang sangat panjang, yang sangat lebar dan sangat menarik. Di antaranya beliau menegaskan, barang siapa yang menyangka bahwa zikir ini, zikir dengan membaca la ilaha illallah adalah zikir ammah, zikir umum, zikir orang-orang yang awam, dan berkeyakinan zikir khas adalah dengan menyebut-nyebut ismul mufrad, dengan menyebut-nyebut lafaz Allah, Allah, Allah saja. Dan zikir khassatil khassah adalah dengan mengulang-ulang kata huwa, kata ganti untuk Allah yang artinya dia, maka dia adalah orang sesat dan terjerumus dalam kesalahan. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian zikir tersebut ditinjau dari sisi tata bahasa Arab saja sudah salah, karena bukan merupakan jumlah mufidah, yaitu susunan kalimat yang mengandung arti. Penyebutan satu isim mufrad atau nama sesuatu saja, baik dengan penyebutan nama itu atau menggunakan kata ganti dia, bukanlah kalimat yang sempurna, juga bukanlah jumlah mufidah, susunan kalimat yang mengandung arti. Ketika orang mengulang-ulang nama Allah, Allah, Allah sekian banyak, sekian puluh kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, pengulangan ini tidak mendatangkan sebuah pemahaman apapun. Di samping itu, satu nama yang diucap berulang-ulang tidak akan berpengaruh pada keimanan, tidak akan berpengaruh pada kekufuran, dan tidak akan berpengaruh pada hidayah, karena belum tuntas memberikan keterangan apapun. Oleh karena itu, ahli bahasa dari seluruh jenis bahasa yang ada sepakat bahwa tidak tepat orang mengucapkan satu nama dan setelah itu berhenti dan diam. Disebutnya nama orang, habis itu diam. Jadi tidak jelas apa yang akan diucapkan. Sebab nama yang dia sebutkan itu tidak lazim disebut perkataan yang sempurna. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, seandainya seseorang mengulang-ulang nama Allah 1 juta kali, itu tidak membuatnya beriman, juga tidak berhak memperoleh pahala dari Allah dan surganya. Cobalah, ada orang kafir, Kristen ataupun agama lainnya, kita suruh mereka mengucapkan Allah, mereka tidak akan keberatan. Tetapi apa yang mereka keberatan? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah, Allah saja tidak akan membuat mereka masuk Islam dan contoh yang lainnya. Adapun istidlal, pengambilan dalil mereka dengan ayat untuk menguatkan pendapat mereka, dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagai kesalahan yang tampak jelas. Sementara Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam Haqiqatut Tasawuf menilainya sebagai bentuk istidlal atau pengambilan dalil yang termasuk tahrifil kalim, yakni penyimpangan perkataan atau penyimpangan dalil dari tempat semestinya. Seandainya mereka merenungi lebih jauh firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, maka akan jelas maksudnya. Ayat yang mereka jadikan pegangan merupakan jawaban permulaan ayat. Sebab di awal ayat surah Al-An'am tadi, ayat 91, Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa naran wa hudal linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum." Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya, dikala mereka berkata, Allah
tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Jadi maksudnya, katakanlah Allah lah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Dengan ini maka istidlal mereka dengan ayat ini menjadi gugur. Sementara hadis yang mereka sampaikan derajatnya maudhu atau palsu berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam fatwanya. Dengan ini berarti zikir dengan isim mufrad atau isim domir tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat kita, syariat Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam urusan zikir, beliau telah menyampaikan zikir-zikir terbaik yang sangat jelas muatan tauhidnya. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis, beliau sendiri yang menyatakan zikir-zikir tertentu merupakan zikir yang utama, yang paling afdol. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah." Sebaik-baik zikir adalah membaca la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa yaitu alhamdulillah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 99. Inilah zikir terbaik yang diucapkan oleh seorang muslim. Ini juga yang beliau minta kepada pamannya, yakni Abu Talib, untuk mengatakannya dalam sakit yang membawanya kepada kematian. Terdiri dari kalimat yang ringan, namun maknanya sangat mulia, sangat agung, dan kedudukannya sangat tinggi. La ilaha illallah adalah merupakan kalimat sempurna. Bila dikatakan, maka tidak menyisakan tanda tanya pada pendengar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Masih banyak contoh zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keutamaan dan seluruhnya merupakan bentuk kalimat yang sempurna. Tidak seperti zikir tarekat-tarekat yang kita bahas tadi, masih menyisakan kebingungan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Allah, Allah, apa maksudnya? Kenapa Allah? Ada apa Allah? Kan seperti itu. Coba kita bayangkan, bila kita menyaksikan seseorang menyebut-nyebut suatu nama, misalnya ada orang namanya Ahmad, dengan berulang-ulang, Ahmad, Ahmad, Ahmad. Apa yang akan kita simpulkan? Ada apa rupanya si Ahmad? Kenapa si Ahmad? Kan seperti itu. Atau bila ada orang yang menyebut dia, tidak memiliki makna, tidak tahu apa maksudnya. Jadi kira-kira seperti itu. Bahkan 100 kali pun diimbau, dipanggil model itu, maka tidak memiliki makna yang jelas. Sungguh model zikir yang mereka tekuni, yang tidak ada asalnya dalam syariat, dengan meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir-zikir yang syar'i menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi sebenarnya yang mendorong mereka berbuat demikian itu apa? Kenapa mereka berzikir dengan wirid yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Meski demikian mereka sangat mengagungkan, mereka sangat istiqomah mengamalkannya, bahkan mengecilkan arti zikir yang dicontohkan, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk kepada kita semua. Untuk apa? Untuk memahami, untuk mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap
sisi kehidupan kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.